Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda. Para pemirsa TV dan radio Jakarta Islamic Center, alhamdulillah pada hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam kajian rutin Kitab Fathul Qorib, yang pada hari ini kita melanjutkan pembahasan tentang wadah-wadah atau bejana yang terkena najis. Sebelum kita mulai pembacaan kitab ini, mari kita doakan guru-guru kita, orang tua kita, wabil khusus pengarang kitab ini. Mudah-mudahan Allah jadikan kubur mereka taman surga, dan Allah tempatkan pada tempat yang mulia. Dan mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kita sehat walafiat. Juga saudara-saudara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Dan Allah berikan keikhlasan hati kita, sehingga dalam segenap aktivitas kita senantiasa bernilai ibadah. Al-Fatihah ala niyati annallaha yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlas wal yakin. Summa ila arwahi walidina wa masyaikhina, khususan la roh muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Annallahal karim yataghashshawm birrahmah wal maghfirah. Wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala Syekhul Muallif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Faslun ay hadza faslun fi dzikri syai'in minal a'yanil mutanajjisati. Faslun, ini satu pasal, fi dzikri syai'in, dalam menyebutkan minal a'yanil mutanajjisati, dari benda-benda atau bejana-bejana, wadah-wadah al mutanajjisati yang terkena najis. Wa ma yathuru minha, dan apa-apa dari benda-benda yang terkena najis itu bisa suci dibagi dengan disamak. Wa ma la yathuru, dan apa-apa daripada benda-benda yang kena najis itu yang tidak bisa disucikan, tidak bisa jadi suci. Nah, ini pembahasan tentang menyamak kulit. Apa pengertian menyamak itu nanti dijelaskan dalam pembahasan selanjutnya. Wa juludul maitati kulluha tathhiru bid-dibagi. Tathhiru bid-dibagi. Dan kulit bangkai semuanya, semua kulit bangkai itu tentu ada pengecualian begitu ya. Secara umum semua kulit bangkai itu tathuru bid-dibagi. Suci, bisa suci bid-dibagi dengan disamak. Sawa'un fi dzalika maitatu ma'kulil lahmi wa ghairihi. Sama saja, apakah yang bisa disucikan itu berupa
bangkai hewan-hewan yang dagingnya bisa dimakan, atau bangkai hewan-hewan yang dagingnya tidak bisa dimakan. Jadi itu semuanya suci gitu ya, kulitnya. Bangkai yang dagingnya bisa dimakan seperti bangkai kambing, bangkai kerbau, ya, dan binatang-binatang lain, itu kan dagingnya bisa dimakan. Daging hewan itu bisa dimakan gitu ya. Jika hewan itu menjadi bangkai, dagingnya tidak boleh dimakan gitu ya, tapi kulitnya bisa disamak, bisa disucikan dengan cara disamak gitu. Sedangkan bangkai-bangkai yang dagingnya tidak bisa dimakan gitu ya, seperti buaya, itu kan dagingnya tidak bisa dimakan gitu ya, tidak boleh dimakan gitu ya. Buaya, ular dan sebagainya, itu juga kulitnya bisa jadi suci gitu ya, dengan cara disamak gitu ya. Wa kaifiyatud dabghi, dan cara menyamaknya itu, nah ini pengertian menyamak gitu ya. Apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan disamak itu? An yunza'a fudulil jildi mimma ya'finuhu min damin wa nahwihi bi syai'in harrifin ka'afsin. Jadi yang dimaksud menyamak itu, menyamak kulit itu adalah menghilangkan fudulil jildi, kelebihan-kelebihan yang ada pada kulit itu, mimma yu'affinuhu, dari sesuatu yang bisa membusukkan kulit itu, min damin wa nahwihi, ya, seperti darah dan semacamnya, ya, lemak atau kotoran-kotoran lain. Bisyai'in khirrifin, dengan sesuatu yang pedas-pedas atau sepat-sepat, wa nahwihi, ka'absin, seperti pohon apes gitu ya. Itu jadi yang dimaksud menyamak itu adalah menyuci gitu ya, membersihkan kulit bangkai itu sampai kotoran-kotoran yang ada di kulit itu hilang, baik kotorannya itu berupa darah, berupa lemak, atau kotoran-kotoran lainnya. Nah, tentu yang diceritakan di dalam kitab ini prosesnya tidak secanggih pada saat ini gitu ya. Karena dulu tentu belum ada teknologi bagaimana cara menyamak kulit begitu ya, yang bagus begitu ya. Tapi yang menjadi ketentuan adalah sepanjang sudah hilang kotoran-kotorannya gitu ya, sudah bersih gitu ya, maka itu menjadi suci gitu ya. Jadi menyamak itu adalah proses memperbaiki karakteristik kulit begitu ya, dari yang berasal dari kulit mentah yang kondisinya bisa rusak, bisa busuk gitu ya, kulit mentah itu menjadi kulit olahan gitu ya, yang lebih stabil, maksudnya tahan lama gitu ya, tidak mudah rusak begitu ya, melalui proses-proses penyamakan kulit itu. Nah, ini sesungguhnya bagaimana Islam itu mengajarkan supaya umatnya itu memanfaatkan benda-benda yang tidak terpakai gitu ya, sepanjang itu bisa disucikan gitu ya. Dalam hadis disebutkan, marra ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rijalun min Quraisyin
yajurruna syatan lahum mislal himari. Ya. Lewat di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa orang dari suku Quraisy yang sedang menyeret seekor bangkai kambing yang besarnya sebesar keledai. Faqala lahum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada mereka, lau akhadtum ihabaha. Ya, seandainya kau bisa manfaatkan kulit ini, gitu ya. Kata Rasulullah, itu ada bangkai kambing dan besar sekali, gitu ya. Itu kan kulitnya bisa dimanfaatkan, gitu ya. Qalu, lalu mereka menjawab, innaha maitatun. Sesungguhnya itu bangkai ya Rasul, begitu ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, yutahhiruha al-ma'a wal qarad. Ya, bangkai itu bisa disucikan kulitnya dengan air dan qarad, ya. Qarad itu sejenis tumbuhan untuk membersihkan kulit itu. Nah, artinya dari hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa benda yang najis itu, gitu ya, bisa menjadi suci dan bisa dimanfaatkan, gitu ya. Bisa dimanfaatkan. Dan memang kita lihat begitu ya, pemanfaatan kulit yang asalnya itu barangkali tidak berharga, gitu ya, menjadi sesuatu yang bisa berharga, gitu ya. Bahkan bisa jadi, gitu ya, menjadi industri kreatif, gitu ya, yang bisa menopang perekonomian, gitu. Karena dari kulit itu bisa dibuat macam-macam, ya, bisa dibuat cindera mata, gitu ya, baik dalam bentuk tas, sepatu, sandal, ikat pinggang, gitu ya, cover buku, bahkan pakaian, begitu ya. Dan itu boleh saja, begitu ya, boleh saja digunakan kulit apapun, begitu ya. Sepanjang nanti ada pengecualian kulit yang tidak boleh, gitu ya. Itu boleh, ya. Nah, biasanya dalam industri itu sudah ada tahapan dalam penyamakan itu, ya, sehingga kulit itu benar menjadi kulit yang berkualitas, gitu ya. Mulai dari penggaraman untuk membunuh kuman-kuman yang ada di kulit itu, gitu ya. Kemudian penghilangan kotoran-kotorannya, gitu ya. Kemudian sampai disamak, gitu, sampai bersih. Jadilah kulit yang suci, gitu ya. Walau kana al-hirrifu najisan kadzarki hamamin kafa fid dabghi. Walaupun sesuatu yang digunakan untuk membersihkan itu, ya, hirrif itu najisan, najis, gitu ya. Jadi untuk mensucikan kulit itu, ya, alat atau benda atau bahan yang digunakan adalah bahan yang dari najis, gitu ya, boleh, gitu ya, boleh, gitu ya. Di sini dicontohkan walau kanal hirrifu najisan, ya, jika ada hirrif itu untuk membersihkan itu najis kadzarki hamamin, seperti kotoran burung dara, gitu ya, kotoran burung merpati, kapa fiddabki, maka cukup untuk mensucikan. Illa ya, kecuali jildal kalbi wal khinziri, kecuali kulit anjing dan babi. Jadi semua kulit binatang itu bisa disucikan, bisa menjadi suci, begitu ya, kecuali kulit anjing dan kulit babi. Nah, ini tidak bisa jadi suci, begitu ya, dua binatang ini.
Wa ma tawallada minhuma, dan hewan-hewan yang dilahirkan dari keduanya. Au min ahadihima, atau dari salah satu keduanya, ma'a hayawanin tahirin, beserta hewan yang suci. Dua-duanya merupakan hewan yang haram gitu ya. Yang tidak bisa suci begitu ya, kulitnya itu. Mereka kemudian dilaksanakan perkawinan silang antara babi dan anjing umpamanya. Itu dua-duanya dari hewan yang haram. Maka ketika lahir anaknya ya tidak suci juga kulitnya gitu ya, tetap haram gitu ya. Atau salah satunya hewan yang dibolehkan begitu ya. Seperti yang satu anjing, yang satu kambing gitu ya. Dia adakan perkawinan silang kemudian melahirkan anaknya begitu ya. Maka itu juga tidak suci gitu ya. Nah, jadi kulit hewan itu semuanya bisa dimanfaatkan. Pengecualiannya adalah kulit anjing dan kulit babi. Fala yathuru bid-dibagi, maka tidak bisa suci ya kedua kulit itu dibagi dengan disamak. Nah itu. Jadi memang segala sesuatu itu pasti ada pengecualian ya. Ketika diinformasikan ada sesuatu yang sifatnya umum begitu ya, pasti ada pengecualiannya begitu ya. Wakaza, dan begitu juga maksudnya wa azmul maitati wa sya'ruha najisun, dan tulang bangkai dan rambutnya yaitu najis. Wakaza, dan begitu juga seperti halnya tulang bangkai dan rambut itu, al-maitatu, maka mait itu aidon juga najisatun. Ya, seperti halnya tulang bangkai dan rambut bangkai itu yang hukumnya najis, maka begitu juga bangkai hukumnya najis. Wa uridu biha, dan yang dimaksud dengan bangkai itu az-zailatul hayati bi ghairi zakatin syar'iyyatin. Itu yang hewan yang hilang kehidupannya dengan penyembelihan yang tidak sesuai syar'i. Jadi meskipun disembelih begitu, maka itu hukumnya menjadi bangkai gitu ya. Menjadi najis. Ini harus hati-hati umpamanya membeli hewan yang sudah dipotong begitu ya. Kita tidak tahu itu dipotong secara syar'i atau tidak gitu ya. Umpamanya itu dipotongnya tidak secara syar'i gitu ya. Ya maka itu bangkai gitu ya. Atau umpamanya ada satu upacara gitu ya, membangun jembatan atau membangun jalan tol gitu ya. Lalu disembelihlah kerbau umpamanya. Yang dalam penyembelihan itu ditujukan untuk penunggu-penunggu yang ada di tempat itu umpamanya gitu ya. Umpamanya karena dianggap angker gitu ya. Ya disembelih atas nama penunggu yang ada di tempat itu. Walaupun disembelih, yaitu hukumnya bangkai gitu ya. Karena tidak sesuai dengan penyembelihan secara syariat Islam gitu ya. Ini ada pengecualian di sini begitu ya. Bangkai itu hukumnya najis begitu ya. Hukumnya najis, haram untuk tidak dimakan begitu ya.
Eh, ada pengecualian juga, kecuali bangkai binatang laut begitu ya. Ikan ya walaupun sudah mati tidak disembelih ya tetap halal gitu ya. Dan belalang gitu ya. Nah itu tetap halal gitu ya. Fala yustasna hina idzin janinul muzakkati idza kharaja min batni ummihi maitan li'anna zakatuhu fi zakati ummihi. Maka tidak dikecualikan ketika itu zanin dari hewan yang disembelih apabila dia keluar dari perut ibunya dalam keadaan mati gitu. Nah, maka itu tidak dikecualikan, tetap halal gitu ya. Bukan bangkai gitu ya. Li'anna zakatuhu fi zakati ummi, karena penyembelihan janin yang ada di dalam perut ibunya itu fi zakati ummihi ya termasuk sudah ketika menyembelih ibunya. Jadi ada kambing lagi hamil gitu ya. Kambing lagi hamil kemudian disembelih gitu ya. Disembelih itu kan di dalamnya ada anaknya ya, ada janinnya gitu ya. Ya kalau janinnya itu ternyata begitu ibunya disembelih janinnya sudah ikut mati gitu ya, ya maka itu bukan bangkai gitu ya, karena sudah disembelih ibunya. Kalau belum mati ya harus disembelih lagi gitu ya. Itu kan banyak juga begitu ya orang-orang yang memang hobi gitu ya, suka dengan hewan-hewan yang masih muda gitu ya, masih muda, dagingnya lembut, tulangnya lunak gitu ya, sehingga memang disembelih dalam keadaan muda gitu ya. Cuman masalahnya kalau kambing disembelih sedang hamil gitu ya, tega atau tidak gitu ya. Wa kadza ghairuhu minal mustasnayatil mazkurati fil mabsutati. Ya begitu juga yang lainnya gitu ya, daripada pengecualian yang disebutkan di dalam kitab-kitab yang besar gitu ya. Summa istasna min sya'ril maitati, kemudian dikecualikan daripada rambut bangkai, qaulahu, itu akan perkataan musannif di sini Imam Abu Syaj'i, illal adamiyah, kecuali bangkai manusia. Tadi kan dikatakan bahwa tulang bangkai atau rambut bangkai itu hukumnya najis begitu ya. Najis itu. Tapi ada pengecualian di sini. Kecuali bangkai manusia begitu ya. Fa inna sya'raha tahirun kamaitatihi. Maka sesungguhnya rambut manusia itu ya, rambut manusia yang sudah meninggal, sudah menjadi bangkai, tahirun, suci, kamaitatihi. Ya, seperti bangkainya. Jadi manusia itu bangkainya adalah suci gitu ya. Maka tidak apa-apa begitu ya, orang menyentuh begitu orang yang sudah meninggal begitu ya, mencium orang yang sudah meninggal begitu ya, karena dia bukan najis begitu ya. Ya. Tapi kalau laki-laki yang bukan mahram ya menyentuh mayat begitu dan dia punya wudu, batal wudunya begitu ya, batal wudunya. Wudu orang yang menyentuh itu. Tapi kalau mayatnya sudah tidak batal dia gitu ya, sudah tidak batal. Karena nggak memungkinkan kalau umpamanya mayat wudunya batal, apa mungkin itu mayat bangun begitu ya, bangun mau wudu lagi gitu ya. Waduh, yang hadir bisa pada kabur itu ya, ada mayat mau wudu gitu ya.
Itu pembahasan tentang wadah-wadah tentang tentang menyamak kulit. Selanjutnya satu bab lagi, satu pasal lagi. Faslun fi bayani ma yahrumu isti'maluhu minal awani. Pasal dalam menjelaskan sesuatu yang haram menggunakannya daripada wadah-wadah atau bejana-bejana gitu ya. Wa ma yazuzu, dan sesuatu daripada wadah-wadah itu yang boleh digunakan. Jadi wadah perabotan gitu ya, wadah atau bejana itu ada yang boleh digunakan, ada yang tidak boleh digunakan berdasarkan tuntunan agama gitu ya. Ada yang haram digunakan, ada yang boleh digunakan. Tidak boleh di sini maksudnya adalah haram untuk digunakan. Wa bada'a bil awwali, dan memulai oleh musannif Syekh Al-Qadi Abu Syuja bil awwali dengan yang pertama, maksudnya yang haram digunakan. Faqala, maka beliau berkata, wala yazuju, dan tidak boleh, artinya haram, fi ghairi daruratin, selain dalam keadaan darurat, li rajulin, bagi laki-laki, awim ro'atin, atau perempuan, isti'malu syai'in min awanid dhahabi wal fiddati, menggunakan sesuatu dari wadah-wadah emas dan wadah-wadah perak. Nah, itu nggak boleh. Ya. Yang haram, yang tidak boleh adalah dalam keadaan tidak darurat menggunakan wadah emas dan perak gitu ya. Menggunakan wadah emas dan perak. La fi aklin wala la fi uklin wala fi syurbin wala ghairihima. Ya, tidak boleh baik di dalam tempat makan maupun walaupun dalam tempat minum. Dan selain keduanya, selain tempat makan dan tempat minum. Jadi ada orang umpamanya kaya luar biasa gitu ya. Sampai piringnya dari emas, sendoknya dari emas gitu ya, nampannya dari perak gitu ya, karena saking kayanya begitu ya. Nah, itu haram, itu tidak boleh gitu ya. Walau ghairihima, atau selain tempat makan dan minum, ya kamar mandinya gitu ya, kolemnya dari perak misalnya, ya, kerannya dari emas gitu ya. Walaupun kaya luar biasa gitu ya, itu agama mengharamkan gitu ya. Ya, karena memang Allah berikan kehidupan manusia itu kan tidak sama gitu ya. Ada yang kaya, ada yang miskin gitu ya. Ada orang yang memiliki harta yang banyak gitu ya. Nah, itu kan sampai menggunakan harta yang sangat banyak itu, sampai perabotannya dari emas begitu. Sementara di sisi yang lain ada orang-orang yang kesusahan gitu ya, yang perlu mendapatkan pertolongan gitu ya, tidak ditolong. Itu kan berarti orang-orang yang mendustakan agama gitu ya, mengesampingkan ajaran agama gitu ya. Ya, jadi tidak boleh menggunakan hal-hal seperti itu ya. Nah, tidak boleh menggunakan emas bagi wanita itu dalam hal perabotan ya, barang-barang gitu, wadah-wadah ya, bagi laki-laki maupun perempuan gitu ya, tidak boleh dalam hal perabotan ya. Tetapi bagi wanita boleh menggunakan emas atau perak itu untuk perhiasan ya. Sedangkan bagi laki-laki haram hukumnya menggunakan emas itu sebagai perhiasan. Ya, laki-laki pakai pakai kalung gitu ya.
yang kalungnya itu terbuat dari emas gitu ya. Nah, itu haram hukumnya gitu ya. Atau ya ada itu anak-anak zaman now gitu ya, milenial ikut-ikut artis dari negara luar pakai giwang gitu ya. Pakai giwang laki-laki gitu ya. Giwangnya itu ada yang dari emas, itu haram hukumnya ya. Menyerupai wanitanya saja sudah tidak boleh gitu ya, sudah haram gitu ya, apalagi pakai giwangnya dari emas ya. Ini tuntunan Islam gitu yang harus dipahami oleh generasi-generasi Islam gitu ya. Itu ada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam annahu naha an khatamiz zahabi. An khatamiz zahabi. Rasulullah melarang gitu ya, melarang pakai cincin emas gitu. Kalau dari perak laki-laki nggak apa-apa gitu ya, tapi kalau dari emas nggak boleh. Wa kama yahrumu isti'malu ma dzukira, dan sebagaimana haram menggunakan apa-apa yang disebutkan tadi, yahrumu perak dan emas gitu, yahrumu ittikhadhuhu min ghairi isti'malin. Haram juga menyimpannya min ghairi isti'malin, dengan tidak digunakan gitu ya. Fil asah menurut pendapat yang sahih gitu ya. Ya nggak boleh gitu ya, disimpan ditumpuk-tumpuk begitu ya. Walaupun tidak dipakai begitu ya, disimpan gitu ya. Seperti orang yang menyimpan barang-barang terlarang secara hukum begitu ya. Orang menyimpan narkoba, orang menyimpan ganja gitu ya. Disimpan gitu banyak di rumahnya umpamanya. Walaupun dia tidak digunakan, tapi itu kan barang terlarang gitu ya. Kalau diketahui aparat penegak hukum, ya tentu dia akan dihukum gitu ya. Seperti itu. Jadi ini tidak boleh ditumpuk-tumpuk, disimpan-simpan seperti itu tidak boleh ya. Ya salah satu hikmahnya barangkali supaya peredaran harta itu berputar gitu ya. Supaya orang-orang yang kebetulan memang tidak seberuntung dia gitu ya, mendapatkan juga hak-haknya begitu ya. Jangan itu disimpan saja gitu ya. Wa yahrumu aidan al-ina'u al-matliyu bi zahabin au fiddatin. Dan haram juga wadah yang disepuh dari emas atau perak gitu, wadah disepuh dengan emas dan perak, in hasala minal tilai syai'un bi'ardihi 'alan nar. Ya, jika hasil dari sepuhan itu dengan mendatangkannya kepada api gitu ya. Jadi nggak boleh gitu ya, wadah itu disepuh dengan emas atau dengan perak begitu ya. Yang bisa ketahuan begitu ya, kalau didatangkan api, akhirnya emas dan peraknya itu kelihatan ini ada emas, ini ada perak begitu ya. Dengan proses pemanasan di api begitu ya. Wa yazuzu isti'malu ina yugairihima ay ghairi dhahabi wal fiddati minal awani an-nafisati. Dan boleh menggunakan wadah ya, atau perabotan atau bejana-bejana selain dari keduanya, artinya selain dari emas dan perak ya, minal awani, dari wadah-wadah itu boleh an-nafisati ya, yang indah-indah gitu ya. Boleh menggunakan wadah selain dari emas ya, walaupun itu indah begitu ya. Karena
kaina yakutin. Kaina yakut ya, seperti wadah yang terbuat dari intan. Ya, jadi terbuat dari intan begitu ya. Boleh begitu ya. Walaupun itu indah begitu ya. Nah, bagaimana menggunakan emas atau perak itu untuk hiasan di masjid umpamanya gitu ya. Di masjid gitu. Nah, itu terjadi perbedaan ya, terjadi ikhtilaf di kalangan ulama gitu ya. Ada yang mengharamkan gitu ya. Mengharamkan nggak boleh itu menghias-hias masjid dengan emas gitu ya. Tetapi ada ulama yang membolehkan gitu ya. Yang membolehkan diantaranya Imam Al-Bulkini gitu ya. Wa nukila anil Bulkini zawazu zalika lama fihi minat ta'zimi li sya'airil Islam wa ighazatil kuffar. Ya. Boleh ya menggunakan emas itu untuk menghiasi masjid ya, menurut Imam Al-Bulkini sepanjang itu untuk syiar Islam gitu ya. Wah, Islam megah itu ya. Masjidnya kubahnya dari emas begitu ya, atau pintunya dari emas ya. Di Madinah, di Makkah juga gitu ya, ada pintunya dari emas gitu ya. Itu boleh gitu ya, sepanjang apa? Minat ta'zimi li sya'airi Islam, untuk syiar-syiar Islam gitu ya. Tapi kalau untuk kepentingan pribadi itu yang diharamkan gitu ya, yang tidak boleh gitu ya. Rumahnya gitu ya, rumahnya terbuat dari bagian-bagiannya terbuat dari emas gitu ya, itu yang tidak boleh gitu ya. Wa ighazatil kuffar, dan supaya apa? Ya, orang-orang kufar itu merasa gentar begitu ya, bahwa Islam itu hebat begitu ya. Tidak dipandang rendah begitu ya. Nah, kalau dalam maksud tujuan seperti itu maka boleh ya, di masjid pakai emas gitu ya. Meskipun tadi ya ada khilaf gitu ya, ada perbedaan gitu. Jadi boleh menggunakan intan gitu ya, wadah-wadah. Wa yahrumu al-inau al-mudabbabu bidabbatin fiddatin kabiratin urfan. Dan haram ya, wadah atau bejana al-mudabbabu yang ditambal bidabbatin fiddatin dengan tambalan yang dari emas, kabiratin yang besar, urfan menurut adat. Jadi ada wadah ditambal pakai emas, tambalannya besar gitu ya. Itu nggak boleh. Nggak bolehnya itu lizinatin, kalau untuk hiasan. Ya. Wadah tambalannya besar untuk hiasan. Wah, punya wadah nih, wadah tempat masak saya nih, lihat tambalannya besar. Apa itu tambalannya? Emas gitu ya. Wah, jadi hiasan gitu ya. Itu nggak boleh. Fa in kanat kabiratan li hajatin jaza ma'al karahati. Tapi kalau tambalannya itu besar untuk keperluan, itu boleh, tapi makruh ya, tetap makruh begitu ya. Emas kok dibuat tambalan gitu ya, tambalannya besar lagi. Wasogiratan, tapi kalau kecil, urfan menurut adat begitu ya, besar kecilnya menurut adat, kebiasaan tempat itu. Kecil lizinatin, untuk perhiasan kurihat makruh, tambalannya kecil gitu ya, kecil sekali, nambel. Tapi untuk perhiasan ya, untuk hiasan begitu ya, maka itu hukumnya makruh. Au lihajatin, atau untuk keperluan, fala tukrahu, maka tidak makruh.
Amma dobbatu zahabi patahrumu mutlaqan kama sahhahun Nawawi. Adapun tambelan yang terbuat dari emas maka haram secara mutlak sebagaimana mensahihkannya gitu ya oleh Imam Nawawi. Jadi itu Allah berikan kita harta gitu ya. Walaupun hartanya berlimpah, tapi harus ada aturan-aturan yang mesti kita laksanakan. Termasuk salah satunya adalah tidak boleh menggunakan perabot-perabot dari emas begitu ya. Laki-laki juga tidak boleh menggunakan perhiasan dari emas gitu ya. Kalau perempuan boleh. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Demikian para pemirsa TV dan radio Jakarta Islamic Center, mari kita tutup kajian kitab Fathul Qorib kita pada hari ini dengan sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma bihaqqi sayyidah Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha iftah alaina wa banatina wa auladina wa dzurriyyatina futuhal arifin wa faqihna wa iyahum fid din wa 'allimna wa iyahum ta'wil wahdina wa iyahum sawa'as sabil. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tusir alaina wardina warda anna. Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhaq wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.